Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Istimewa sekali, kali ini saya sengaja dolan ke rumah seorang ahli waris bioskop Endra yang ada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan kali ini saya sengaja ingin menanyakan kepada Pak Lilik Sukrisno Wibowo, beliau ini sebetulnya posisinya seperti apa? Kok di luar sana itu ada juga yang orang berusaha juga membuat sejarah tersendiri tentang keluarganya Mas Lili. Nah, saya terus terang sebagai wartawan terpanggil untuk ingin menanyakan yang sesungguhnya terjadi tentang bioskop Endra ini. Selamat berjumpa Mas Lili Sukrisno Wibowo. Tadi di awal kita bicara tadi Anda memperlihatkan foto-foto ya. Ya. Nah, itu seperti apa Mas? Jadi itu menunjukkan bukti bahwa bioskop pertama dibuat seperti itu bentuknya. Kan ada isu bahwa ada Alhambra segala macam, itu kan semua bohong. Oh, itu bohong ya? Bohong. Alhambra itu ya? Ya. Meskipun atas nama lembaga, atas nama sejarawan ya? Itu sebenarnya judul film yang diputar, bukan gitu ya? bioskopnya. Bukan bioskopnya ya? Ya. Aneh-aneh aja orang itu. Bioskop itu ada. Jadi satu bioskop itu memanjang itu, yang belakang itu namanya maskot, yang satu di sini yang seperti yang digambar tadi. Gitu. Oh, Alhambra itu judul film itu ya? Film. Jadi tidak benar kalau itu bioskop Endra itu ya? Iya, betul. Terus seperti apa Mas Lili? Jadi ya seperti mereka cerita bahwa itu dibentuk oleh Nederland, Inggris segala macam, itu bohong. Ini karena ini perusahaan suami istri. Jadi suami istri mendirikan usaha Namlose Vennootschap atau perseroan terbatas bidang NV Javase Bioskop Enbo Maskapai kan gitu. NVJBBM. NVJBBM ya. Betul, singkatannya begitu. Itu pendirinya kakek buyut saya kakek buyut Mas Lili ya? Ya, kakek buyut dan nenek buyut. Artinya keluarga itu ya? Betul. Itu perusahaan keluarga itu ya? Karena apa namanya NV itu ada dua. Jadi ada saham atas tunjuk, ada saham atas nama. Kita memakai atas tunjuk. Jadi ceritanya begitu awalnya. Terus apa namanya? Tahun 1919 membelilah RVL 504 nomor ukurnya 109 dibeli atas nama NVJBBM. Itu. Bindra itu yang sekarang dibangun, dibuat bioskop itu dan rumah induk sebelahnya. Itu awal ceritanya begitu. Terus yang mendirikan itu namanya Emil Victoria Muller sama Carolina Wilmina Muller binti Sarija. Itu kakak adik itu ya? Enggak. Suami istri? Suami istri. Oh, suami istri. Ya. Dia punya anak 6. Yang pertama tuh EDN. Terus nomor 2 itu nenek kandung saya, Emilin Veronik. Nomor 3 Wilmina Emile. Nomor 4 itu Paul. Nomor 5 Leo. Nomor 6 Victor Richard. Nenek saya paling kecil. Dari Emilin Veronik itu mempunyai anak 3. Ibu saya Vera, Emil, Anton. Gitu. Ibu saya namanya Vera Antoni Bosman. Dia kebetulan cucu pertama cucu pertamanya. Ya, ini. Dari pasangan memang istilahnya keturunan Belanda sama orang Jawa itu ya. Betul. Jadi malah itu apa namanya? Sarija. Sarija itu orang Jawa itu ya. Jadi mereka dibuatlah perusahaan. Awal perusahaan itu masih kecil. Jadi dia buat 150 saham. Nilainya 500 gulden. Terus 80 milik Carolina, 70 punya Wilming. Punyanya Emil. Salah deh. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya ya. Emil. Emil lah. 2 itu lah. Terus karena meningkatnya usaha, menaiklah, ditingkatkanlah usaha itu. Terus saham menjadi 300 lembar saham.
nilai saham dari 500 menjadi 1000 gulden. Jadi 5 gulden. Nah, dipegang oleh komisaris sebagai istri komisaris itu 200 lembar. Direkturnya Emil 100 lembar. Jadi jumlah 300 lembar saham. Dibuatlah usaha. Pada tahun 34 Emil ini meninggal. Karena meninggal dibuatlah RUPS. Sebelumnya begini. Sebelum anggaran dasar itu banyak ada perubahan-perubahan. Karena awal perubahannya seperti 150 saham menjadi 300. Kan ada perubahan ADRT sama anggaran dasarnya ada perubahan. Nah, terus Emil tahun 1934 meninggal. Diangkatlah RUPS, itu yang hadir itu nenek saya itu Emilin, terus EDN, terus Carolina. Buat rapat mengangkatlah EDN dengan akte 17. Dulu akte notaris yang disahkan di Yogyakarta itu. Jadilah dia direkturnya. Pada tahun 34 hingga tahun sampai tahun 70, EDN menangani NPJBK ini. Meninggalnya tahun berapa? Tahun 70. Tahun 70. Nah, kalau Emilin ini 1970 ya meninggalnya itu. Nah, kalau kalau Emil itu meninggalnya tahun 34 itu dia lahir di Jakarta, meninggal di Jogja di Sosonoloyo itu kuburannya. Di Kerkop ya. THR itu ya. Sosonoloyo namanya. Belakang THR itu dulu ya. Sekarang Sasonoloyo memang. Betul. Terus EDN juga meninggal tahun 70, dikubur sama di Sosonoloyo juga. Jadi kalau Carolina itu tahun 55 meninggal, dikubur juga di Sasonoloyo juga. Di sana, di Surabaya. Di Surabaya. Soalnya pas lagi main ke Surabaya, meninggal di sana. Jadi ceritanya di situ. Terus seperti apa terusannya? Terus usahanya itu dijalankan oleh EDN. EDN waktu itu dia upaya-upaya jadi pada tahun 46, 47 sampai tahun 51 itu baru kan keadaan negara mulai stabil karena peralihan ya dari negara Belanda jadi negara RI kan gitu dari 45 sampai tahun 51 lah penyerahan administrasi segala macam. Terus EDN itu mengajukan pemulihan hak tahun 51 itu, terus pengajuan lagi tidak terkena P3MB. P3MB itu apa? Itu jadi bukan milik warga negara Belanda. Artinya yang mengurusi apakah itu kaitannya dengan kewarganegaraan itu ya? Itu ada hubungannya juga, karena EDN ada warga negaranya. Dan EDN warga negara Indonesia. Betul, ada warga negara. Dan kalau nenek saya Carolina itu sama berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 26, Undang-Undang nomor 3 tahun 46, dia otomatis karena undang-undang dia jadi warga negara Indonesia. Karena dia memang lahir dan memang orang Jawa itu ya. Betul. Suruh menikah sama orang keturunan Belanda gitu. Enggak, jadi memang salah satu orang tuanya orang Jawa gitu. Artinya kan tidak benar itu londo terus lungo gitu kan. Selama ini selalu di stigma seperti itu dibilang dikenakan PRK 5. Kan gitu Pak ya. Tapi itu tidak. Jadi sejarahnya diurus tuh. Dibantu kebetulan sama menantunya. EDN ini direktur ini dibantu sama Sudarnoko itu bapak saya. Urusin ini karena dari ibu saya ibu saya bantu ngurus dari tahun 60-an, memberi kuasa penuh kepada Sudarnoko. Nah, itu diurus. Sudarnoko itu ayahnya Pak Lili ya. Urus. Makanya ada surat dari tidak terkena nasionalisasi ada. Di situ menyatakan di sini dan ayah kan kebetulan juga seorang tentara juga toh. Ya memang dulu bekas pejuang 45, terus di tentara. Terakhir makannya kapten ya. Kolonel. Kolonel ya. Waktu menikah kapten ya. Iya. Masih muda gitu. Terus itu kan ada pada tanggal 27 Januari tahun 64 dengan nomor 8 K
BPKPN RU 64. Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa NVJ-BBM tidak terkena Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Artinya sudah ada pernyataan bahwa tidak terkena nasionalisasi. Dan suratnya ada itu ya? Ada suratnya, gitu. Makanya udah dicoret dari P3MB, tidak terkena nasionalisasi, otomatis kan bukan perusahaan asing. Perusahaan Indonesia kan, itu artinya sah ya. Ya, terus kan pada tahun 46 itu kan waktu 46 sampai tahun 48 itu masih ke negara dalam keadaan kacau lah begitu ya. Belum normal kan begitu. Urusan merdeka soalnya. Ya, jadi masih banyak tarik menarik. Jadi kita ngurusnya juga agak sulit. Tapi kita ditagih pajak perseroan itu ditagih. Tetap ada ya, tetap bayar ya pajaknya ya. Ditagih dari 48 sampai tahun 95 kita pajak perseroan dibayar. 95 masih tetap bayar pajak terus ya? Betul, pajak perseroannya Artinya kita kewajiban kita perusahaan itu memang harus membayar pajak Pak, bayar kan itu pajak perseroannya. Nah, tahun 80 tahun 70 ada sedikit sengketa sama adik nenek saya yang paling kecil. Namanya Rice. Adiknya ibu ya. Rice ini tidak punya suami, tidak kawin lah kasarnya tidak punya turunan. Nah, ini ribut di pengadilan dalam waktu EDM meninggal, jadi sengketa tahun 70. Tapi sengketanya kan soal bangunan ya? Betul, jadi bukan masalah, jadi masalah kepemilikan, tapi masalah bangunan rumah rumahnya kita nggak boleh di situ seolah begitu loh. Karena perusahaannya kan itu sifatnya kan kontraktor dan bioskop itu tadi kok ya? Ya, di bidang usaha menyewakan gedung-gedung sama menyewakan bioskop. Menyewakan bioskop sama gedung-gedung ya. Nah, jadi memang tahun 70 itu kita disuruh kamar-kamar itu nggak boleh diisi, ada sebagian keisi cuma, tapi nggak boleh semua gitu loh seolah-olah di pengadilan. Dan sengketanya soal itu ya? Betul. Nah, terus putusan di tahun 80 nenek saya memberi kuasa, nenek Carolina nenek Emilin itu datang ke Indonesia nah itu memberi kuasa kepada kakak saya nama Sudarto Djoko Sampurno untuk ngurus masalah ini. Ya panggilannya Mas Ceki itu Mas Ceki itu ngurus tahun 70-an tahun 80. Terus nenek saya Rice itu tahun 82 meninggal. Nah, jadi nggak ada warisnya, nggak punya anak, nggak punya suami nggak punya suami, meninggal tahun 82. Terus putusan Mahkamah Agungnya kita dimenangkan lah intinya. Dia menang ibunya sampean ya. Jadi udah. Terus kakak saya dengan kuasanya itu membuatlah likuidasi. Betul, likuidasi pada tahun 94. Likuidasi menerima dari Menteri Kehakiman nomor likuidasinya itu C2 HT 0101A 7171. Artinya sudah terdaftar di likuidasi terus pembubarannya sudah terdaftar di Menteri Kehakiman. Pernyataannya begitu. Artinya sah legal itu ya. Nah, terus kakak saya ngurus, dia mengajukan tahun 80 mengajukan permohonan permohonan hak. Itu permohonan hak masalah Biskup Indra itu. Terus tahun 85 diulangi lagi. Terus tahun 84 tahun 86 berapa lupa saya. Tahun itu ada pihak rumah makan Cirebon sama Biskup Indra itu mengajukan mau membeli seolah-olah gitu, dianggap ini nggak ada yang punya orang Belanda segala macam gitulah. Mengasumsikan seperti itu, padahal rumah makan Cirebon nyewa ya. Tempatnya Mas Lili. Betul, semua nyewa. Dia nyewa tapi karena nggak ada yang punya. Karena masih sengketa toh. Sengketa kan dia nggak bisa bayar kemana-mana dia. Kesana nggak bisa, ke saya nggak bisa, nanti sana iri kan gitu ya. Nah, dia mencari kesempatan itu. Terus sama Menteri Dalam Negeri diizin. Nah, kami protes. Kami memberi surat tahun 85 ke Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa ini saya sebagai hak minta permohonan duluan saya bilang kan gitu. Dan diterima suratnya tahun 1990 dari surat Menteri Dalam Negeri. Yang intinya bahwa ini permohonan Sudarto Djoko Sampurno tolong diberi haknya kan gitu. Itu Mas Zaki masih hidup itu? Ya memang yang ngurus dia. Ngurus dia. Terus meninggalnya tahun berapa Mas? Meninggalnya tahun 97. 97 setelah itu selesai ya? Iya. Setelah pengajuan haknya selesai. Betul. Pengajuan hak.
tahun 80, tahun 80, tahun 94, pengajuan sertifikat dengan pengukuran sudah ada semua. Pengajuan sertifikat sudah kita mengajukan tahun 94, tapi udah surat pengukur udah keluar, tapi tetap nggak diproses. Nah, tiba-tiba muncullah dibilang kena PRK 5 kan begitu. Tahun 89 kalau salah, surat dari Sony Arsono bahwa itu terkena PRK 5. Kalau PRK 5, inti dari PRK 5 adalah perusahaan yang ditinggalkan oleh direksinya. Nah ini tidak ya. Direksinya masih ada ya. Direksinya nggak pernah meninggalkan. Ya. Memang warga negara Indonesia, bukan orang asing kan gitu Pak. Jadi tidak benar itu kan begitu. Artinya terus protes Anda. Betul. Nah, ya protes Mas Jeki atau yang masih Mas Jeki? Masih Jeki. Ya, dia nguruskan dulu. Terus mengajukan, terus lapor ke BPN. Tahun 99 keluarlah putusan. Putusannya malah jelas di sini itu. Ditujukan kepada Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi DIY yang menyatakan gitu, setelah diteliti permasalahannya dipersilakan kepada saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan keputusan Presiden nomor 32 tahun 79 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 79. Artinya untuk mengajukan hak baru. Kan kita ini dikasih surat itu. Artinya PRK 5 itu sudah nggak berlaku dengan keluarnya putusan dari menteri baru ini kan begitu Pak? Iya. Tapi tetap dipakai terus. Kan gitu ceritanya Pak. 2010 dia mengajukan pakai PRK 5 loh. Kan sudah ada kepastian 2 kok gimana itu? Iya. Kan sebenarnya cacat hukum itu. Iya, betul. Ya. 2010 itu jadi melalui Herman Abdurrahman dan Bambang Wisnu, dia bermainlah berdua ini. Buatlah dia itu pengajuan dengan PRK 5. Kita sanggah. Kita protes ke DPR. DPR buat pernyataan juga bahwa itu memang kena Kepres 32 bukan PRK 5. Ada pernyataannya. Ada surat dari DPR. Ada punya itu ya. Ya. Artinya apa yang dibayar itu salah, Pak. Jadi membayar dengan PRK 5 itu tidak benar, apalagi tahun 2013 ngeklaim dia sudah dia dengan tanpa ada putusan pengadilan tiba-tiba ngeklaim ini punya saya, seolah-olah begitu. Udah saya bayar segala macam dengan kekuatan aparat. Jadi tetap kami lawan. Lalu ada apa gitu ya toh? Kami lawan, akhirnya tetap kami tidak mau, kami gunakan untuk parkiran. Kan ingat tahun dulu? Dulu ada semua, saya juga meliput itu ya. Jadi memang sebenarnya itu tidak benar. Jadi cacat hukum dari awal. Ya walaupun akhirnya kita mengajukan tahun 2017, kita tahu bahwa dia keluar ada HPR, kami protes. Semenjak itu kami lapor ke PT UN. Sidang di PT UN, pertama kita menang. Kedua menang lagi, Mahkamah Agung menang lagi kasasi. Tapi tiba-tiba ya kita misterius kalau ini saya anggap ya. Karena novumnya nggak jelas lucu kan gitu. Tapi biarlah. Tapi PK-nya kita kalah dengan pernyataan kena NO lah. Gitu. Jadi kita kalah NO. Jadi artinya kita harus membuktikan dulu kita kepemilikannya kan begitu. Kita benar nggak seolah-olah artinya gitu. Itu perlu ada apa juga itu ya. Ada kekuatan apa gitu ya. Jadi memang gitu kenyataannya. Nah, sampai di situ Pak Lili karena waktu juga yang membataskan kita. Nanti kesempatan yang lain akan kita sambung lagi. Nah pemirsa, ini tentu saja cerita tentang bioskop Wendra itu sangat panjang. Bahkan saya sendiri sudah meliput Pak Lili itu sudah tahunan, sudah mungkin lebih dari 10 tahun saya meliput Pak Lili ini. Dan ini dan sekarang ini saya terus berjuang dengan Pak Lili. Dan akan terus juga menginformasikan kepada pemirsa sekalian mengajukan kebenaran apa? Ya, artinya kebenaran yang ada Pak Lili akan terus diperjuangkan dan saya akan mendampingi. Dan akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama Pak.